Pemirsa, lembaga survei Indobarometer membandingkan elektabilitas sejumlah tokoh untuk maju dalam Pilpres 2019. Hasilnya nama Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Basuki Cahayapurnama berada di urutan teratas. Dalam surveinya, Indobarometer mencatat nama Joko Widodo dan Prabowo Subianto masing-masing berada di urutan pertama dan kedua. Namun hal mengejutkan, dalam survei terungkap nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok masuk dalam tokoh yang memiliki elektabilitas sebagai capres tahun 2019. Ahok berada di posisi ketiga saat Indobarometer mengukur elektabilitas capres dengan metode top of mind. Di samping itu, berdasarkan simulasi terhadap 18 nama yang dilakukan Indobarometer, terlihat dukungan untuk Jokowi di Pilpres 2019 masih dominan sebesar 31,3%. Disusul Prabowo 9,8%, sementara Ahok menempel ketat di posisi 3 dengan dukungan mencapai 8,3%. Survei Indobarometer berlangsung di 34 provinsi pada tanggal 4 hingga 14 Maret 2017 dengan margin error kurang lebih 3%. Tim sukses calon gubernur petahana Ahok Jarot berhasil mengumpulkan dana kampanye sebesar 12,3 miliar rupiah di minggu kedua. Tim ses optimistis dapat mengumpulkan target 25 miliar rupiah dari total 2.050 partisan. Bendahara tim ses Ahok Jarot, Charles Honoris, memastikan perencanaan dana kampanye rakyat efisien dan efektif. Saat ini butuh 12 miliar lagi untuk mencapai target 25 miliar. Tim ses berharap masyarakat dapat kembali berpartisipasi dalam patungan dana kampanye putaran kedua. Tim ses menghimbau agar setiap donasi dilengkapi dengan formulir agar transparan. Pengumpulan donasi akan ditutup pada 7 April mendatang. Dana kampanye akan digunakan untuk pelatihan saksi di TPS, pembuatan iklan, dan keperluan logistik kampanye. Per hari ini, sejak dibukanya rekening kampanye, kami sudah mendapatkan 12,3 miliar rupiah dari sekitar 2.000 partisipan ya yang ikut melakukan patungan. Dan target kami partisipasi ini, rekening dana kampanye akan dibuka sampai tanggal 7 April. Ya. Kenapa? Karena perencanaan kampanye kami sesuai dengan instruksi dan diskusi dari pasangan calon kami, Pak Ahok dan Pak Jarot. Semua kegiatan kampanye kami harus efektif dan efisien. Pemirsa, calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama atau Ahok dijadwalkan menghadiri diskusi publik di Media Center Cemara Menteng, Jakarta. Dan untuk mengetahui diskusi publik tersebut, kita bergabung bersama dengan reporter Kristo Suryokusumo. Baik Kristo, apakah Ahok sudah hadir untuk mengisi diskusi publik di Media Center Cemara? Ya, baik Yasi, hari ini Ahok dijadwalkan untuk hadir di diskusi publik yang berlokasi di Media Center Cemara, yaitu di Jalan Cemara nomor 19 Menteng, Jakarta Pusat. Acara diskusi publik ini sendiri terbagi jadi 2 bagian, yaitu pukul setengah 11 siang dan pukul 1 siang. Untuk pukul setengah 11 siang, diskusi ini bertema Perempuan Jakarta dalam Merawat Kebinekaan. Dan sebelum diskusi pertamanya dimulai, Perempuan Peduli Kota Jakarta atau PPKJ menyampaikan sejumlah poin yang diantaranya adalah kebinekaan merupakan kekayaan yang perlu dirawat bersama. Lalu yang kedua ada sejarah kemerdekaan Indonesia mencatat perempuan selalu aktif ikut menegakkan dan memperjuangkan keadilan dan demokrasi sebagai nilai yang tertuang dalam UUD 1945. Dan poin terakhir adalah peningkatan kesejahteraan perempuan dan kelompok rentan lainnya memerlukan pendekatan yang konsisten, bersih, berpihak, dan berkelanjutan. Atas dasar deklarasi dan poin-poin tersebut ini, PPKJ secara terbuka juga dalam diskusi pertama ini menyuarakan dukungannya untuk pasangan calon nomor 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Dan untuk diskusi pertama ini juga menghadirkan sejumlah tokoh sebagai pembicara. Di antaranya adalah Ruby Khalifah, Direktur Asian Muslim Action Network atau AMAN, dan juga merupakan intelektual dari Nahdlatul Ulama.
Lalu yang kedua ada Profesor Saparina Sadli yang merupakan tokoh penggerak perempuan di bidang pemberdayaan perempuan. Dan juga terakhir ada sutradara dan produser film Nia Dinata. Lalu untuk diskusi yang berikutnya yang akan berlangsung pada pukul 1 siang ini bertemakan Ahok tidak menista agama, dengan pembicara berasal dari tim kuasa hukum Ahok, yaitu ada Hampri Jemat dan Triana Desroja. Lalu berikutnya menghadirkan sejumlah ahli, yaitu diantaranya adalah ahli agama Islam dan juga Rais Syuriah PBNU DKI Jakarta, Kiai Haji Ahmad Isomuddin, dan berikutnya adalah ahli bahasa dan juga guru besar linguistik dari Fakultas Budaya Universitas Indonesia Depok, Profesor Dr. Rahayu Sutiarti. Meskipun Ahok dijadwalkan untuk hadir di diskusi publik pada hari ini, namun hingga pukul 12 siang ini Ahok belum terlihat di media center Cemara, namun acara diskusi publik ini tetap berjalan sambil menunggu kedatangan Ahok. Pemirsa, dalam lanjutan kampanye putaran 2 Pilgub DKI 2017, Cawagup nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat berkunjung ke Sanggar Seni Ketoprak. Dalam kampanyenya, Jarod berjanji menyiapkan rusun bagi pegiat seni budaya. Tiba di Kelurahan Sunter, Tanjung Priok, Jarod Saiful Hidayat disambut para pendukung. Di wilayah ini, Jarod dijadwalkan bertemu pengasuh Sanggar Kesenian Ketoprak. Di sini Jarod meminta agar kesenian budaya terus dilestarikan. Tidak hanya mengusung kesenian adat Jawa, Jarod juga berharap agar kesenian dari seluruh Indonesia dapat dilestarikan. Bahkan Jarod menjanjikan memberi tempat kepada para pegiat seni di rusun-rusun yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Salah satu syarat yang diberikan Jarod adalah para pegiat seni ini juga memberi pelatihan. Betul nggak? Kita bisa secara aktif di dalam melestarikan. Orang Barata itu bisa menjadi salah satu pusat pengembangan budaya, bukan hanya budaya Jawa, tapi juga budaya Indonesia. Yang kedua, sudah kita sampaikan bahwa kalau kita itu betul-betul berbudaya budaya, maka tidak boleh kita berpikir setiap bulan terlalu tergantung kepada hibah, tapi berdasarkan program kerja mereka. Dan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua saat ini masih dalam tahapan masa kampanye, termasuk debat kandidat. Tahapan putaran kedua ini dimulai pada 6 Maret 2017 lalu dengan tahapan penyusunan serta penetapan daftar pemilih yang berlangsung hingga 4 April mendatang. Sementara masa kampanye berlangsung sejak 7 Maret hingga 15 April nanti. Tahapan berikutnya adalah masa tenang yang akan berlangsung pada 16 hingga 18 April 2017. Pemungutan suara sendiri dilaksanakan pada 19 April 2017. Setelah pemungutan suara, tahapan berlanjut pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan hingga nantinya tingkat provinsi pada 20 April hingga 1 Mei 2017, dan tahapan terakhir adalah penetapan calon terpilih tanpa sengketa pada 5 serta 6 Mei 2017. Ya, selanjutnya untuk persiapan debat kandidat putaran kedua, apa persiapan sudah dilakukan, Ardi? Ya, untuk saat ini dari pihak KPUD DKI masih berfokus pada penyusunan daftar pemilih sementara, namun bukan berarti tidak ada persiapan yang dilakukan untuk persiapan debat pada tanggal 12 April nanti ya sih. Dan beberapa persiapan itu antara lain adalah mencari panelis dan juga mencari moderator yang nantinya akan membawakan debat. Namun memang hingga saat ini dari pihak KPUD DKI menyatakan ada kesulitan untuk menentukan tema debat karena debat yang awalnya direncanakan 2 kali saat ini hanya berlangsung 1 kali saja. Selain itu juga karena debat kedua ini bertujuan untuk melakukan penajaman visi serta misi, maka dari itu dari pihak KPUD DKI harus memilih satu tema yang tidak terlalu luas tapi juga tidak terlalu sempit, sehingga bisa memberikan ruang bagi para kandidat untuk menyampaikan visi dan misi mereka dengan tepat, sehingga nantinya bagi warga DKI Jakarta dapat memilih pemimpin yang sesuai. Pemirsa, Partai Amanat Nasional resmi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta putaran kedua nanti. Acara deklarasi dihadiri Anies dan Sandi dan dipimpin Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Deklarasi dukungan disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kantor DPP PAN Jakarta. Zulkifli mengatakan keputusan partai mendukung Anies Sandi berkat aspirasi dari bawah. Selain itu PAN dan Anies Sandi juga memiliki kesamaan visi misi. PAN meminta Anies dan Sandi melayani warga ibu kota dengan maksimal dan penuh cinta kasih. Bagi Partai Amanat Nasional adalah pemimpin yang berwawasan kebangsaan. Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 145 Pancasila. Pemimpin gubernur, wakil gubernur itu tugasnya cuma satu, saudara. Tugasnya hanyalah melayani rakyat dan melayani negara dengan penuh kasih sayang. Kami menerima ini bukan sekedar dukungan untuk pemenangan. Ini bukan soal 19 April. Kami melihat ini sebagai sebuah amanah dari Partai Amanat Nasional. Bahwa kami harus bekerja keras untuk 19 April, tapi tidak kalah penting. Kami harus bekerja all out untuk memastikan bahwa Jakarta... KPU DKI Jakarta akan menambah 9 TPS pada putaran kedua. Tambahan 9 TPS berlokasi di wilayah padat pemilih. Dengan penambahan TPS, harapannya dapat meminimalisir hilangnya hak pilih masyarakat. Sebelumnya, Pilkada DKI putaran pertama mendapat kritik tajam dari berbagai kalangan karena banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak suaranya. Selain karena permasalahan DPT, banyak TPS tidak sanggup menampung semua pemilih di DPT mereka sehingga terjadi kekacauan. Akibat kekacauan ini, beberapa TPS ditutup meski banyak pemilih masih mengantri. Pada akhirnya, banyak hak pilih masyarakat yang hilang. TPS, walaupun tadi malam kita sehat lah ya, ada semacam perdebatan juga kenapa harus nambah TPS begitu loh. Jadi saya kira memang harus kita sampaikan bahwa 9 TPS ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ya. Terutama apabila di wilayah tersebut adalah memang kelebihan pemilih. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Sandiaga Uno mengunjungi warga Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sandiaga Uno menghimbau kepada warga untuk bersatu kembali membangun Jakarta. Sambutan meriah dengan suara rebana menyambut kedatangan Sandiaga Salahuddin Uno di kawasan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sandiaga sengaja mendatangi kawasan padat penduduk atas undangan warga. Sandi meminta dukungan suara pada pilkada putaran kedua ini. Selain itu, Sandi ingin agar masyarakat bersatu menghindari konflik yang terjadi pada pilkada putaran pertama. Di sini kita harapkan warga bisa bersatu. Banyak yang memilih pasangan calon nomor 1 kemarin yang menyatakan akan bergabung. Juga ada beberapa dari teman-teman yang memilih calon nomor 2 juga ingin bergabung. Kami mempersatukan dan kami ingin ada solusi untuk membela warga kebanyakan mengenai keadaan ekonominya, lapangan kerja dan juga keinginan kita untuk menghadirkan pendidikan yang lebih baik. Pemirsa, calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama atau Ahok dijadwalkan menghadiri diskusi publik di Media Center Cemara Menteng, Jakarta. Dan untuk mengetahui diskusi publik tersebut, kita bergabung bersama dengan reporter Kristo Suryokusumo. Baik Kristo, apakah Ahok sudah hadir untuk mengisi diskusi publik di Media Center Cemara? Ya, baik Yasi, hari ini Ahok dijadwalkan untuk hadir di diskusi publik yang berlokasi di Media Center Cemara, yaitu di Jalan Cemara nomor 19 Menteng, Jakarta Pusat. Acara diskusi publik ini sendiri terbagi jadi 2 bagian, yaitu pukul 10:30 siang dan pukul 1 siang. Untuk pukul 10:30 siang, diskusi ini bertema Perempuan Jakarta dalam Merawat Kebinekaan. Dan sebelum diskusi pertamanya dimulai, Perempuan Peduli Kota Jakarta atau PPKJ menyampaikan sejumlah poin yang diantaranya adalah kebinekaan merupakan kekayaan yang perlu dirawat bersama. Lalu yang kedua ada sejarah kemerdekaan Indonesia mencatat perempuan selalu aktif ikut menegakkan dan memperjuangkan keadilan.
dan demokrasi sebagai nilai yang tertuang dalam UUD 1945. Dan poin terakhir adalah peningkatan kesejahteraan perempuan dan kelompok rentan lainnya memerlukan pendekatan yang konsisten, bersih, berpihak, dan berkelanjutan. Atas dasar deklarasi dan poin-poin tersebut ini, PPKJ serta terbuka juga dalam diskusi pertama ini menyuarakan dukungannya untuk pasangan calon nomor 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Dan untuk diskusi pertama ini juga menghadirkan sejumlah tokoh sebagai pembicara, diantaranya adalah Ruby Khalifah, Direktur Asian Muslim Action Network atau AMAN, dan juga merupakan intelektual dari Nahdlatul Ulama. Lalu yang kedua ada Profesor Saparina Sadli yang merupakan tokoh penggerak perempuan di bidang pemberdayaan perempuan, dan juga terakhir ada sutradara dan produser film Nia Dinata. Lalu untuk diskusi yang berikutnya yang akan berlangsung pada pukul 1 siang ini bertemakan Ahok tidak menista agama, dengan pembicara berasal dari tim kuasa hukum Ahok, yaitu ada Hampri Jemat dan Triana Desroja. Lalu berikutnya menghadirkan sejumlah ahli, yaitu diantaranya adalah ahli agama Islam dan juga Rais Syuriah PBNU DKI Jakarta, Kiai Haji Ahmad Isomuddin, dan berikutnya adalah ahli bahasa dan juga guru besar linguistik dari Fakultas Budaya Universitas Indonesia Depok, Profesor Dr. Rahayu Sutiarti. Meskipun Ahok dijadwalkan untuk hadir di diskusi publik pada hari ini, namun hingga pukul 12 siang ini Ahok belum terlihat di Media Center Cemara, namun acara diskusi publik ini tetap berjalan sambil menunggu kedatangan Ahok.